Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu jarak antara dua buah garis. Nah, jenis-jenis hubungan antara dua buah garis yang sering muncul, yang pertama adalah dua garis saling sejajar, yang kedua adalah dua garis saling berpotongan, yang ketiga adalah dua garis saling tegak lurus, dan yang keempat adalah dua garis saling bersilangan. Sebenarnya ada lagi hubungan yang lain, hanya kali ini kita akan membahas 4 karena yang sering muncul dalam 4 jenis ini. Dua garis lainnya ada yang berhimpit dan ada yang saling menjauh dan saling mendekat. Nah, otomatis kita coba abaikan dulu yang saling menjauh dan mendekat serta yang berhimpit. Kita coba bahas untuk yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Nah, seandainya ada sebuah kubus, kemudian saya beri nama nanti ABCD, kemudian EFGH. Nah, kubusnya di sini kurang lebih gambarnya seperti ini. Mohon maaf jika kurang lurus. Ini adalah A, ini B, ini adalah C, ini adalah D, kemudian ini adalah E, lalu F, G, dan H. Nah, di bangun kubus sendiri ada beberapa bidang, yaitu bidang ABCD, bidang EFGH, bidang BCGF, bidang ADHE, ABFE, dan CDHG. Itu yang kelihatan ya. Masing-masing bidang terbuat dari garis. Nah, sekarang kita kelompokkan dua garis yang saling sejajar. Untuk yang pertama, dua garis yang saling sejajar, mudah sekali dilihatnya. Cukup lihat jarak dan arah yang sama. Nah, jarak arah sama sendiri, coba cek garis AB dengan garis CD. Nah, garis AB dan garis CD dia sejajar karena sama-sama searah, yaitu arah letaknya di bawah dan ke arah kanan. Ini pun sama dengan garis CD ke arah kanan juga ya. Kalau dibuat gambarnya kurang lebih seperti ini. Arahnya sama-sama ke atas, kemudian jarak sini dengan jarak ini adalah sama. Kalau saya anggap di sini C dan di sini adalah D, maka jarak C dan jarak D harus sama. Itu untuk dua garis saling sejajar. Ada yang lain, misalkan garis EF sejajar dengan garis HG. Lalu yang berikutnya ada lagi, nanti garis BF sejajar dengan CG. Kemudian ada garis AE sejajar dengan garis DH, dan lain-lain. Banyak garis sejajar atau hubungan antara dua garis yang saling sejajar pada kubus ABCDFGH, tapi hanya saya contohkan 4 saja ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya dua garis saling berpotongan. Nah, saling berpotongan di sini syaratnya mudah. Ada titik temu antara dua buah garis. Dia tidak harus tegak lurus. Tapi karena di sini contohnya ada yang tegak lurus dan ada yang tidak tegak lurus, kita contohkan yang tegak lurus ya. Jadi konsep nomor 2 dan nomor 3 saya gabung jadi satu. Jika yang pertama dua garis berpotongan saling tegak lurus, maka jika dilihat posisinya, dia akan menghasilkan garis AB, dia tegak lurus dengan garis BF, ataupun garis AB tegak lurus dengan garis AE jika dilihat dari gambar. Nah, kenapa dia tegak lurus? Karena garis AB dan BF memiliki sudut siku-siku, yaitu di sudut B membentuk sudut 90 derajat. Begitu pula dengan garis AB dan garis AE. Dia memiliki satu buah sudut siku-siku, yaitu terletak di titik A. Itu untuk dua garis saling tegak lurus. Nah, kemudian kalau untuk yang namanya dua garis saling berpotongan tanpa harus tegak lurus, kita ambil garis lain yang terlihat. Sekarang kalau seandainya ada sebuah garis CF, kalau saya hubungkan antara C ke F atau F ke C, dicek bahwa garis CF berpotongan dengan garis BF. Nah, di sini titik temunya adalah di titik F.
Maka dikatakan CF berpotongan dengan BF, syaratnya ada titik potong sebanyak 1 buah, tidak lebih ya, kecuali kalau seandainya grafiknya bukan lurus. Sebanyak minimal 1 potong atau maksimal 1 potong, maaf, hanya 1 potong antara 2 buah garis lurus. Nah, sekarang kalau seandainya untuk yang keempat sendiri 2 garis saling bersilangan. Nah, 2 garis saling bersilangan, syaratnya mudah. Dia terlihat seperti berpotongan, tapi sesungguhnya tidak. Nah, dalam hal ini, jika nomor 4 kita lihat pada gambar, coba cek antara garis EF dengan garis DH. Nah, garis EF dan garis DH, dia terlihat berpotongan di sebuah titik di sini. Tapi sesungguhnya, kalau dilihat dari posisinya, garis EF di depan dan garis DH ada di belakang. Kalau dilihat secara kasat mata, dia terlihat seperti berpotongan. Tapi kalau dilihat dari sisi kanan ataupun kiri, maka ada jarak antara garis EF dan garis DH. Di situ disebut dengan 2 garis bersilangan. Terlihat berpotongan, tetapi ada jarak antara 2 garis tersebut. Dan jaraknya dapat ditentukan melalui jarak 2 buah garis nanti. Nah, garis berpotongan di dalam kubus selain EF dan DH, yaitu misalkan ada garis AB, kemudian dengan garis DH ya. Nah, kalau dituliskan selain garis EF dan DH, ada garis AB dan DH. Atau lainnya lagi, contoh berikutnya adalah garis CD dan garis BF. Contoh lainnya lagi boleh dengan sebutkan garis AE dengan CD. Itu contoh saja untuk 2 buah garis yang saling berpotongan, yaitu AB dan DH, CD dan BF, serta AE dan CD. Nah, sekarang saya coba ulas lagi, kita bahas lagi jarak antara 2 buah garis dapat ditentukan jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Nah, jarak antara 2 buah garis ini agak sedikit istimewa karena dia memiliki beberapa kasus, tapi kali ini coba kita akan bahas kasus-kasus tersebut. Dari yang pertama, nah kondisi yang pertama sendiri, jika 2 buah garis saling sejajar. Nah, yang namanya garis saling sejajar, dia memiliki arah yang sama dan jarak antara titik yang mewakilinya adalah sama. Sebagai contoh, kalau saya gambarkan garis AB, nah dia akan sejajar dengan garis PQ. Dia memiliki arah yang sama terhadap garis AB dan dia punya jarak yang sama pula. Jarak AP itu kalau saya misalkan X, maka jarak BQ-nya juga harus sebesar X. Tidak boleh sama. Kalau dia memiliki arah yang berbeda, kalau AB-nya adalah ke atas, kemudian panjang garis PQ-nya adalah misalkan memiliki bentuk seperti ini, maka ini bukan garis sejajar. Bukan lagi bentuk 2 garis yang saling sejajar. Ini bukan ya. Tapi untuk yang sisi yang sebelah kiri, antara AB dan PQ, ketika dia punya arah yang sama, di mana jarak AP adalah X dan jarak BQ adalah X, jaraknya sama, maka AB dan PQ sejajar. Jadi bedanya antara PQ dengan AB yang memiliki sejajar, antara hubungan keduanya dengan yang tidak, itu sangat-sangat berbeda ya. Nah, sekarang kali ini coba kita akan bahas jarak antara 2 garis yang saling sejajar. Nah, 2 buah garis yang saling sejajar, kita misalkan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita tentukan misalkan jarak antara garis AB dan garis FG. Panjangnya adalah berapa? Nah, langkahnya adalah buat bidang yang mewakili garis tersebut, yaitu garis AB dan FG. Nah, kita ketahui bahwa garis AB dia mewakili banyak bidang ya.
Garis AB ada diwakili garis bidang ABCD, bisa ABFE gitu ya. Jadi dia ada dua yang mewakilinya. Tapi kita ambil yang ada jarak dengan garis FG. Jadi kalau seandainya kita ambil arsiran garis FG terletak pada bidang EFGH, kemudian jarak garis AB terletak pada bidang ABCD, maka dia memiliki jarak antara kedua bidang itu. Tapi kalau seandainya AB-nya kita ganti dengan ruas bidang ABFE, dia lagi bukan saling sejajar kalau misalkan seperti itu. Kenapa? Karena dua bidang tersebut saling berpotongan di garis EF. Atau sebaliknya, kalau seandainya si FG ini menggunakan bidang yang sisi kanan, anggap bidangnya adalah BCGF. Nah, kalau bidang pada garis FG adalah kita ambil BCGF, kemudian alasnya adalah ABCD, maka bidang tersebut tidak memiliki jarak, melainkan dia saling berpotongan. Jadi cari dua bidang yang terletak di antara dua buah garis tersebut dan mewakili dua buah garis, tetapi harus memiliki jarak dan arah yang sama. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah bidang EFGH dan bidang ABCD. Nah, jarak antara AB dan FG sepanjang rusuknya. Karena rusuknya di sini sudah melibatkan langkah kedua, yaitu jarak antara dua garis diwakili oleh jarak antara dua buah titik yang sama pada kedua bidang tersebut. Boleh titik B ke titik F atau disebut dengan garis BF, saya sebut sini ya. Nah, kemudian boleh dari titik C ke titik G, dua buah garis yang sama dalam satu garis, yaitu boleh CG atau GC, ataupun garis DH, atau dengan panjang garis AE. Kalau misalkan dalam soal dia 4 cm, maka jarak dari garis AB dan garis FG adalah panjang sebesar 4 cm. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua. Kasus kedua yaitu jika dua buah garis saling bersilangan. Nah, langkah pertama untuk kasus kedua, dua buah garis saling bersilangan, yaitu buatlah dua bidang yang mewakili dua buah garis yang saling bersilangan. Nah, langkah pertama pada kasus kedua ini mirip dengan langkah pertama pada kasus pertama, yaitu saat dua buah garis saling sejajar. Nah, tapi untuk yang kedua, tentukan titik potong salah satu garis terhadap bidang garis lainnya. Dan yang ketiga, proyeksikan titik potong tersebut pada langkah sebelumnya, yaitu pada langkah yang kedua ya, ke garis yang terletak pada bidang yang terpotong. Dalam hal ini, saya misalkan ada sebuah kubus ABCDFGH. Tentukan jarak garis BD terhadap garis EC. Nah, hati-hati ya. Mungkin menghitung lebih mudah daripada melakukan penghayalan. Nah, sekarang kita cari jarak BD terhadap EC dulu. Jarak BD terhadap EC kita buat garisnya dulu, yaitu garis BD, kemudian dan garis EC. Nah, dua buah garis ini saling bersilangan ya, karena dia tidak berpotongan dan terlihat berpotongan jika dilihat dari atas atau dari sisi atap. Sekarang yang kedua, langkahnya adalah tentukan titik potong salah satu garis tersebut terhadap bidang lainnya. Sebelum itu kita cari bidangnya dulu ya. Nah, bidang yang melalui garis EC yaitu bidang E ke G, kemudian A ke C. Kita arsir dulu, yaitu bidang persegi panjang, merupakan bidang yang melalui garis E ke C. Nah, kemudian jika sudah, sekarang kita lihat dari garis BD. Garis BD sendiri yang berpotongan terhadap bidang ACGE hanya satu bidang ya, yaitu bidang apa? B ke D,
B ke G, kemudian D ke G, dan B ke D. Ini sengaja saya tebalkan. Oke, buat dilihat perbedaannya. Antara bidang yang pertama adalah persegi panjang, kemudian yang kedua adalah segitiga. Nah, langkah kedua ini bisa diketahui. Tentukan titik potong salah satu garis terhadap bidang garis lainnya. Nah, kalau misalkan BD berpotongan di garis AC, itu bukan berpotongan di bidang tersebut ya, tapi dia berpotongan letak di garisnya sendiri. Nah, sekarang yang berpotongan adalah EC ke bidang BDG, langkah keduanya. EC ke bidang BDG. Nah, kalau dibuat tarik tegak lurus, maka sampai ke titik pusat alas, kita beri nama O di sini. Titik potongnya tepatnya di sini. Jadi EC memotong bidang BDG, anggap di titik O di sini atau P aja ya, karena O sudah. Ini P di sini. Nah, sekarang kita lihat, ini udah pasti tegak lurus, gitu ya. Nah, karena di tegak lurus, maka ini akan membentuk tegak lurus pula. Ini saya hapus dulu sementara, saya letakin di atas. Nah, kalau sudah, ini tegak lurus. Yang dipinta jarak BD atau jarak garis BD terhadap garis EC, yaitu jaraknya cukup mencari panjang garis P ke O. Jadi jarak garis BD terhadap garis EC merupakan jarak dari titik P ke titik O atau garis PO. Itu kurang lebih untuk mencari jarak dengan menghayalnya terlebih dahulu. Nah, kali ini coba kita bahas nomor 1 ya, dari jarak antara dua buah garis. Nomor 1 ini diberikan sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm, jarak garis AC dengan garis B ke H berapa? Nah, sekarang sudah saya buatkan kubusnya ABCDFGH. Kita gambar garis AC terlebih dahulu ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, kita gambar garis B ke H. Oke, kita dapat dua buah garis. Nah, di situ letak antara dua buah garisnya. Kedua garis tersebut AC dan BH saling bersilangan. Kita gunakan syarat dari bersilangan ya. Boleh pilih salah satu, kita buat bidangnya dulu. Mau bidang yang melalui garis AC atau B ke H silakan. Nah, lebih enaknya kalau saya gambar, kita buat bidang yang melalui garis AC, kurang lebih nanti akan mendapatkan bentuk seperti ini. Oke. Garis AC terletak pada bidang ACF. Nah, sehingga kalau saya pertebal menjadi sebuah segitiga ACF. Oke, kita peroleh seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita buat bidang baru yang melalui garis BH, yaitu bidang BDH boleh. Kita buat bidang BDH terletak di sini. Nah, titik potongnya dapat ya. Antara garis BD dengan AC bertemu di titik potong pusat alas. Karena nanti yang namanya segitiga BDH saat berpotongan dengan garis AC dan terletak di alas, keduanya saling berpotongan tegak lurus. Karena ABCD merupakan bidang persegi. Setelah dapat titik potongnya terhadap garis BD, kita tarik dari titik F. Titik F di sini, kalau saya tarik, maka akan mendapatkan garis F ke P misalkan. Maka terdapat titik potong antara garis FP dengan B ke H, kita misalkan O. Nah, karena yang ditanya adalah jarak antara AC dan BH, garis AC-nya ini, kemudian BH-nya ini, BH diwakili oleh garis pada titik O, maka jaraknya adalah OP. Jadi jarak antara garis AC dengan garis BH adalah garis OP, yaitu garis yang menghubungkan titik O dan P.
Nah, supaya lebih mudah, kita cari semua jaraknya dulu ya. Sekarang kita tentuin dulu bidangnya dulu, kita keluarkan bidang HF, kemudian BD. Kalau digambar, kurang lebih ini adalah D, ini adalah B, ini adalah F, ini adalah H. Nah, pas tengah-tengah P kita letakkan di alas BD. Ini adalah P-nya, kemudian hubungkan ke F. Nah, kalau sudah, yang dipinta adalah titik O-nya sekarang. Letak titik O sendiri perpotongan garis HB dengan FP. Kita tarik garis HB. Nah, ini pasti akan mendapatkan panjang sisi siku-siku antara dua buah garis yang saling bersilangan saat menemui titik perpotongan. Nah, kalau sudah, yang ditanya titik O-nya di sini, jarak O ke P ini yang kita cari. Langkah mudahnya kita proyeksikan dulu seperti cara pada saat menentukan jarak dua buah garis bersilangan. Kita proyeksikan dulu titik P-nya tepat di tengah-tengah, di sini kita anggap P aksen. Kemudian kita tarik garis DP aksen. Nah, dia akan membagi garis HB di titik baru, kita misalkan adalah M, maka panjang HM sama dengan panjang MO sama dengan panjang BO. Karena panjangnya semua sama dan perbandingan sama menggunakan kesebangunan, maka diperoleh sepertiga dari panjang B ke H. Nah, dari sini kita dapat ya, panjang HF-nya itu adalah dari sini kemari, dia diagonal bidang. Nah, diagonal bidang rusuk akar 2, maka diperoleh angka rusuknya 6. Ini panjang HF ya. Nah, terus panjang yang berikutnya adalah panjang BH. BH sendiri kita letakkan di sini. B ke H adalah diagonal ruang. Diagonal ruang sifatnya R akar 3, maka panjang garis BH 6 akar 3. Kalau saya ganti kemari, panjang HM atau MO atau BO 1/3 dikali BH adalah 6 akar 3, maka diperoleh dapat 2 akar 3. Nah, panjang BO nya dapat 2 akar 3 di sini ya. Yang dicari adalah panjang OP. Karena di sini siku-siku, kita keluarkan segitiganya. Nah, siku-sikunya adalah di O. Kemudian P di sini, panjang B di sini, BO nya sudah ada 2 akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang panjang BP. Panjang BP itu adalah setengah dari panjang BD. Setengah dari 6 dikali akar 2. Nanti akan diperoleh BP nya sendiri setengah kali 6, 3 akar 2. BP, maaf, ini 3 akar 2 ya. Kemudian panjang BO nya 2 akar 3. Ini salah letak ya, saya perbaiki. Nah, sekarang panjang garis OP yang ditanya, yaitu jarak garis AC terhadap garis BH. Sekarang kita cari dulu OP nya menggunakan segitiga siku-siku, yaitu Pitagoras. Karena siku-siku di O, maka panjang OP nya sendiri akar dari 3 akar 2 kita kuadratkan dikurangi 2 akar 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan dapat 9 dikali 2 dikurang 2 dikuadratkan 4 dikali dengan 3. Akar dari 18 dikurang 12, maka panjang OP nya adalah akar dari 6. Ini panjang garis AC terhadap garis BH pada soal nomor 1 saat menentukan jarak antara dua buah garis. Nah, sekarang kita ke nomor 2 ya. Sebuah balok ABCDFGH dengan AB 1 cm, AD-nya 2 cm, dan AE 6 cm. Kita letakkan ke masing-masing ruas. Kemudian yang kedua CG dan terdapat titik S, di mana CS banding SG 1/2, sehingga diperoleh panjang dari ruas CS 1/1 tambah 2 dikali rusuk CG, karena letak dari S
pada CG, sehingga panjang CS banding SG 1:2. CS lebih pendek karena perbandingan jaraknya 1, sehingga bisa dicari dengan 1/3 dikalikan dengan rusuk CG nya sama dengan AE yaitu 6, panjangnya 2. Nah sekarang setelah dapat, kita gambar jarak garis PQ dengan ES, dimana P nya tengah AE. Nah P tengah AE, kalau di sini 4, di sini 2 ya, panjangnya 6. Di sini adalah P nya, kemudian titik Q nya adalah di sini. Nah sekarang kita buat garis PQ. Oke, kemudian yang berikutnya jarak ES terhadap PQ. Jarak ES nya diwakili dengan seperti ini. Di sini terlihat jelas bahwa PQ bersilangan dengan garis ES gitu ya, karena dia tidak berpotongan sama sekali antara ES dengan PQ. Kita buat bidang si garis ES dengan cara tarik sejajar, maka diperoleh garis S ke T, kemudian H ke S, kemudian E ke titik T. Diperoleh bidang persegi panjang, bidang datar HE TS. Bidang yang melalui garis ES atau ES terletak pada bidang tersebut. Nah sekarang tarik tegak lurus dari garis PQ ke bidang HE TS dengan cara tarik tegak lurus titik P nya melalui perwakilan dari bidang tersebut, yaitu titik T misalkan. Di sini kita ambil sebagai M, kemudian ini kita ambil sebagai titik N. Nah sehingga bentuknya ada bidang baru, yaitu bidang PMNQ yang berpotongan tegak lurus. Sebenarnya simpel, tinggal ambil satu gambar saja ya, yaitu tinggal ambil gambar E, kemudian P, lalu ke F, map ke titik T. Nah gitu. Panjang EP nya sudah jelas, yaitu setengah dari panjang EA dengan panjangnya 3. Kemudian panjang ET gunakan Pitagoras. Dia Pitagoras melalui segitiga siku-siku E, F, dan T, sehingga diperoleh EF kuadrat ditambah FT pangkat 2. Akar dari EF adalah panjang AB 1, FT nya sama dengan panjang GS sebesar 4, maka diperoleh nanti akar 17. Ini panjang dari ET. Nah sekarang panjang PT. Panjang PT sendiri kalau dilihat dari posisinya, kemudian kita tarik proyeksi ke T terhadap garis AP, anggap ini T aksen. Kita tahu bahwa SC 2, maka TB 2, maka T aksen A juga 2. Karena P tengah AE, tengah-tengahnya memiliki jarak 3, maka di sini 1. Maka untuk panjang T aksen akar dari 1 kuadrat ditambah AB kuadrat. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dapat akar 2. Nah, karena ditarik tegak lurus terhadap M, dan ini harus siku-siku, kita anggap di sini adalah X, maka di sini adalah akar 17 dikurang X. Nah, kita ambil siku-siku di sini ya, persamaannya segitiga sembarang. PE kuadrat dikurang EM kuadrat, nilainya harus sama dengan PT kuadrat dikurang TM kuadrat. PE nya sudah ada 3, kita kurangin EM adalah X, PT nya adalah akar 2, kita kurangi TM nya adalah akar 17 min X pangkat 2. 3 kuadrat 9 min X kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2, ini nanti diperoleh 17 min 2X akar 17 ditambah X pangkat 2. Lepas kurungnya, 9 kurang X kuadrat sama dengan 2 min 17 tambah 2X akar 17 min X pangkat 2. Ini kita habis ya, 0. 2 kurang 7 min 15 pindah ruas jadi 9 plus 15 sama dengan 2X akar 17. Maka kalau dijumlahkan dapat 24, 2X akar 17. Nilai X nya sendiri 24 dibagi 2 kali akar 17. Nanti dapat 12 per akar 17. Kita biarkan dulu ya.
Nah, sekarang cari PM. Menggunakan Pitagoras PME, maka akar dari PE kuadrat kita kurangin EM kuadrat. Panjang PE nya sudah ada sebesar 3 kuadrat, kita kurangi dengan panjang EM nya adalah si X, itu 12 per akar 17 kita kuadratkan, sehingga panjang PM sama dengan akar dari 9. 12 kuadrat 144 akar 17 dikuadratkan dapat 17. PM nya sendiri 9 kali 17 adalah 9 kali 7 63, 153 ya. Nah, dikurang 144 dibagi dengan 17. Nanti 153 dikurang 144 diperoleh angka 9. Angka 9 sendiri adalah 3 per akar dari 17. Inilah panjang garis PM, jarak dari titik P ke titik M, di mana titik P sendiri mewakili garis PQ, maka jarak garis PQ ke garis ES merupakan panjang garis P ke M.